Ini khusus datang ke keraton. Pakai baju ini Mbak. Aseto. Aseto Solo. Kereta ada 18 yang masih utuh. Nah ini untuk apa? Tamu-tamu agung, gubernur jenderal itu kalau datang ke keraton itu anunya itu. Ini masih bisa berjalan ya? Bisa dijalani? Masih. Pak itu yang nggak bisa. Morosebo ini. Ini kalau mobil kayak apa? Kayak Mercy lah ya? Ya. Mewah lah ya? Ini paling tua Mas. Tertua di Asia Tenggara ya? Ya. Ini umurnya berapa usianya? Ini zaman Kartosuro udah ada. Jadi waktu pindah dari Kartosuro ke Desa Solo, Pakubono kedua, ini yang naik ini Permaisuri dalam. Itu Kanjuran Kencono, terus yang Pakubono kedua itu naik Gajah. Dan ini waktu itu ditarik oleh lembu-lembu. Kebo. Nah ini tadi di situ ada kotak warnanya kuning itu perlengkapannya dengan ini. Jadi Sinuwun kalau pergi ke pesanggrahan, pergi keluar kota itu yang putri-putri itu pakai joli. Dan untuk ini namanya joli tanding ini hanya ada untuk bedoyo penari perempuan terus apa pengantin. Ini masuk ke dalam? Ya terus itu ditanding. Yeah. Nah, yang untuk putri-putri dalam ini terus ini untuk berapa orang? Kalau pengantin hanya 3, jadi perempuan sama ini. Nah ini saya pakai. Oh iya. Waktu saya nikah saya pakai ini. Kiai Bojonegoro ini zaman Pakubono ke-10 menjemput permaisurinya yang dari Mangkunegoro, anak Mangkunegoro ke-4. Kereta jenazah yang satu untuk Pakubono ke-10, yang satunya Yara Tumas, tapi dipakai Pakubono ke-11. Jadi ini dari keraton hanya sampai di stasiun saja. Dari stasiun sudah ada, kan lihat ada gerbongnya khusus untuk jenazah sampai Jogja. Nah sampai Jogja itu naik kereta lagi sampai Imogiri. Jadi kereta ini dibawa dengan gerbong yang lain. Gitu. Oh jadi ikut di gerbong berarti? Iya, ikut di gerbong. Ntar pas sudah sampai di tujuan masukin lagi ke sini? Iya, betul. Kan dari Jogja sampai Imogiri kan 15 kilo Mas. Tapi ini rusak kok Mas. Sudah rapuh semua. Sudah rapuh. Dulu saya sebetulnya udah ini. Enggak dibenerin lagi gitu. Sudah dari restorasi. Waktu itu udah mau dibiayai dari Belanda itu tapi terus nggak boleh ini ya. Akhirnya waktu bapak meninggal kita nggak bisa pakai ini karena rusak. Terus pakai kereta yang lainnya, tapi itu malah zaman Pakubono ke-4 dipakai. Cuma hanya kita hias dengan bunga saja, malah nggak bisa pakai ini. Nah itu loh, di pinggir-pinggir sana itu kan ada pot-pot gini itu sebelah sana. Nah itu yang ada ornamennya, itu ada ceritanya, jalan ceritanya. Jadi tempatnya nggak tahu.
Yang kunci orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini loh yang saya tadi ngomong, sanggan ini sanggan, tapi juga untuk koper tradisional, kopernya Sinuwun itu seperti itu. Nah ini termasuk upatara. Upatara perlengkapan kalau pas ada upacara besar. Nah ini yang repot itu yang manuskrip ini udah hampir 5 tahun ditutup. Ini nggak diopeni, sementara itu sebetulnya sudah menjadi rujukan untuk akademisi untuk skripsi itu. Kita punya 1.400 manuskrip. Jadi itu tulisan tangan mas, bukan cetakan, tulisan tangan. Ini Al-Quran bahasa Jawa. Ya. Tapi kita lagi mempersiapkan untuk kita bikin lagi dengan Depak gitu nanti. Replika Masjid Demak. Ya. Kenapa begitu dekatnya Demak itu karena yang Sunan Kalijogo itu kan mengawal sampai berdirinya Mataram itu sampai yang Sultan Agung. Itu. Jadi umurnya panjang banget itu. Yang Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo ini kan anak Bupati Tuban, ya. Tapi masih zaman Majapahit. Ya. Ini keris-keris. Ya, ini macam-macam keris yang ada di keraton. Nah, ini untuk berburu. Ini untuk adu domba. Jadi domba dikasih itu, diadu. Terus makanya kan penjenengan mesti lihat lukisannya Raden Saleh itu domba dengan macan gitu. Tapi dombanya dikasih ini ya biar ini cis ini untuk cepetnya apa? Itu tahu nih? Cepeti untuk gajah. Gajah. Nah, yang Pakubono keempat itu di samping seorang raja, juga seniman, juga sastrawan. Jadi lengkap. Beliau bikin tatahan sendiri. Topeng itu Kanjeng Kyai Setan Kober. Terus beliau juga banyak membuat serat itu sastra itu cerita Panji. Cerita Panji itu dibikin besar-besaran zaman Pakubono keempat untuk mengimbangi Mahabharata. Ya, kalau Mahabharata itu kan sangat Hindu. Nah, wayang Jawa itu sudah masuk Islam. Nah, ini wayang beber, jadi wayang kulit itu dianukan. Tapi ceritanya cerita Panji. Panji itu Asmoro Bangun, Dewi Sekartaji itu. Jadi perjalanan Panji itu seperti ceritanya Raden Harjuno yang menggambara ya, menyamar. Ini juga harusnya bisa masuk dalam ya? Iya lah, itu tadi yang saya ngomong ada pintu yang masuk itu kan. Aksesnya ini pas banget. Ini kuncinya megang siapa? Kunci yang megang siapa? Sebetulnya kalau kunci yang ini saya. Oh, karena di dalam ya? Dulu, terus setelah saya disuruh keluar terus ditambahin kunci. Nah, ini untuk pengantin laki-laki. Jadi kalau pengantin laki-laki dari luar itu naik kuda, perempuannya naik joli, kalau putri dalam. Kalau naik Kereta, tapi dulu nggak ada naik kuda. Laki nggak ada. Laki zaman Pakubono yang putri itu naik kereta itu yang menantu dan buah. Nah ini yang barang-barang purbakala yang ditemukan di wilayah Mataram Surakarta. Jadi karena ini dulu kan pusat pemerintahan, jadi artefak yang ditemukan oleh masyarakat diserahkan ke keraton. Ini namanya Bidodari. Ini yang asli Kanjeng Kyai Becak namanya.
Ini replika Pak? Ini asli tapi tidak untuk pusaka yang asli. Yang asli itu Kanjeng Kiai Becak. Itu untuk bende, kalau itu dibawa perang, itu di bunyi, musuhnya mesti lari, karena pasti dia kalah. Tapi kalau ini ditutup nggak berbunyi, itu kita akan mengalami kekalahan. Ini banyak sekali, terutama di wilayah Klaten. Arca berarti ya? Ya, Arca. Jadi tadinya ya terpendam oleh petani, dia nggarap sawah, muncul ya diserahkan ke keraton, karena kan wilayah zaman dulu di kerajaannya kan Surakarta itu. Nah, ini macam-macam kursi ini sebetulnya dibikin wilayah yang didatengin oleh Siluwun. Terutama aku Bono ke-10 itu kan dari Nias sampai Ende. Itu beliau mempersiapkan kemerdekaan itu, jadi beliau bertemu dengan raja-raja itu dari Nias sampai Ende. Itu untuk bisa bersatu. Ini apa? Senjata. Nah, ini Kanjeng Ratu Mas nih. Waktu dinikahi Sunan Ratugono ke usia 17 tahun. 16 tahun. Aku Bono ke 10 yang dari Jogja tadi, yang anaknya perempuan. Aku Bono ke-10 sendiri waktu itu 55 tahun. 60 bulan juga. Nih, gerakannya 55 tahun. 60 bulan. Ini kalau Vietnam juga ngatur perjuritan, pakaian prajurit tentara. Ini anaknya Bapak. Ada yang hidup 35, sebenarnya 37 tapi bayi meninggal. Ini yang pertama meninggal ini terus teriak ini. Nah, dari 6 istri, ya paling tua istri pertama itu anaknya 4 perempuan semua, ini yang paling tua. Terus istri ketiga itu kedua itu baru punya anak di sini. Ini istri ke-5, ini istri ketiga. Ketiga itu saya, ibu saya. Saya ada di sini nomor 25. Adik saya satu saja, Ayu. Ayu. Fotonya usia berapa? Ini usia 40. Habis melahirkan Jemira. Oh. Iya, Bro. Nah, ini marketnya keraton ini, Mas. 54. Ini. Jadi yang bangunan utama itu ada di sini. Ini Sasono Sewoko. Terus Ondrowino tadi yang Ramkoco itu. Terus ini kamar pusaka. Lah Keputren ada di sana itu. Dulu saya tinggal di situ. Sekarang kita ada di sini. Di museum ini. Nah, Sasono Mulya tadi yang tempat tinggalnya apa? Yang dia penggal itu di situ. Sasono Mulya itu. Jadi memang masih satu komplek lah ya. Satu komplek ini. Nah, pot-pot yang itu biru itu yang ada ceritanya itu. Dulu kan apa pengunjung boleh sampai situ. Orang pengen lihat. Iya. Untuk Kedaton sendiri kan 8,5 hektar, Mas. Kalau yang tadi itu paket itu kan 40 hektar lah. Total kalau satu Semua komplek. 94 dari Gladak, alun-alun, utara,
Masjid Gede, Baluarte, sama alun-alun selatan itu 9. Ini apa? Oh ini baru ini. Dulu untuk batik. Nah ini Mas ya sama Kanjeng Ratu Gayun itu. Yang tadi ya, yang tadi di foto gede itu. Itu Putri tunggalnya. putri tunggalnya kan anaknya perempuan toh. Sekarang masih Sudah meninggal. Tinggal putra-putranya saja. Nah itu dapat Madura. Dapat anak Bupati Bangkalan. Nah ini kan maklumatnya Sinuwun, karena tadi Sinuwun keraton sini itu kan kerajaan berdaulat. Kata-kata ini kan hanya berdiri di belakang Republik. Kalau Jogja enggak. Itu sama Jogja hanya 3, kalau kita 4. Tadi yang di sini ini Jogja jadi 1, tapi di kata-katanya sudah dipadatkan. Cuma waktu itu Bung Karno kekewuh sama beliau. Tanggal 9 itu. Jadi ini dasar harusnya Surakarta itu daerah istimewa. Iya. Dan malah lebih dulu Surakarta ini tanggal 1 September, Jogja itu tanggal 5 September. Kalau katanya pendukung Republik itu lebih dulu Surakarta. Cuma sama pemerintah Surakarta belum dikasihkan. Nah, terus yang untuk patokan kan Jogja itu ya Sultan ya gubernur ya Sultan. Sementara itu sebetulnya juga secara konstitusi tidak benar, karena kan kita demokrasi toh, jadinya harus dipilih secara demokratis kan. Nah, sebetulnya waktu itu Kararadya yang digagas dipersiapkan oleh Pak SBY itu sudah pas, jadi Sultan itu atau Raja kalau Surakarta juga dikasih itu di atas, terus yang dipilih jadi gubernur itu anak keturunan, itu berpasang-pasangan. Kalau sana antara Jogja dan Pakualaman, kalau sini ya sama sini dengan Mangkunegaran. Dipilih rakyat berapa pasang, tapi masih terabat. Para raja itu seperti itu. Kalau dari semua artefak yang tersimpan ini baru berapa besar kira-kira? Malah ya apa 5% belum ada. Baru sedikit loh ya? Iya. Sedikit sekali ya? Formalitas Ya. Kalau yang pusaka bener kan simpan di kamar pusaka. Ini untuk menghibur teman-teman semua. Jangan menyerah ya? Iya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Semua. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bukan buat kita semua sore ini.